Lembata dan Pulau Flores. Nanti siang kembali ke Kupang untuk ada rapat-rapat yang harus saya hadiri. Perjalanan rapat kerja dengan gubernur bersama pemerintah daerah, kabupaten dan sampai kepala desa ini karena perintah Bapak Presiden. Mengapa? Karena tahun depan itu kita akan masuk di dalam tahun yang paling susah di dunia. Mungkin bagi kita di sini tidak rasa, tetapi nanti penderitaan itu akan masuk ke kita tahun depan. Tahun depan itu sudah diprediksi oleh semua, baik Bank Dunia maupun IMF, semua lembaga-lembaga yang ikut terlibat di dalam perencanaan dunia berkaitan ekonomi dunia telah memutuskan bahwa 2023-2024 gelap gulita ekonomi. Yang dapat dipastikan sampai hari ini sudah 250 juta manusia akan kelaparan tahun depan di dunia. Karena itu Presiden tidak mau tahun depan itu kita mengalami kelaparan yang sama seperti negara-negara lain. Karena itu memerintahkan gubernur untuk melakukan konsolidasi kerja-kerja agar dapat memastikan seluruh daerah, seluruh desa di Republik ini, yang dalam kesempatan ini juga sekarang ini saya berada di Ende untuk memastikan bahwa tahun depan 2023-2024 tidak ada masyarakat yang lapar di Nusa Tenggara Timur. Karena itu saya hadir di sini dan saya terus untuk mendorong. Pertama, perintah Bapak Presiden, sorghum, jagung, dan ditambah oleh perintah Gubernur Kelon. Ini 3 komoditi unggulan yang Bapak Presiden mendorong, walaupun bukan komoditi-komoditi yang lain yang tidak diunggulkan terus kita lupakan. Tetapi ini perlu, kenapa? Karena ini menjadi sebuah perhatian serius, program yang Bapak Presiden memberikan perhatian kepada kita. Harusnya Bapak Presiden minggu ini ada di Nagikeo. Cuman karena ada beberapa kendala dan rapat, maka beliau menunda. Mungkin bulan depan beliau akan datang Nagikeo untuk melihat langsung proyek pembangunan Lambo, waduk bendungan Lambo untuk disiapkan. Ini berkaitan dengan persiapan pertanian, persiapan kita untuk bagaimana ke depan kita mampu mengisi kita punya kekurangan pangan kita. Karena itu saya ingin memastikan, apalagi sekarang karena kebijakan pemerintah pusat, saya sudah sampaikan bahwa jangan dipaksakan 40% bantuan langsung tunai itu di desa. Karena desa itu bantuan langsung 40% bila memang yang miskin betul-betul cukup segitu. Tapi kalau tidak ada, jangan paksa. Uangnya tulis saja bahwa desa saya tidak cukup untuk bantuan ini karena kami punya orang miskin cuma sekian. Yang sisanya itu kami pakai untuk pemberdayaan bagi masyarakat agar daya tahan ekonominya mereka kuat. Karena kalau orang kasih uang langsung itu, jangankan orang hidup, orang sudah mau mati di rumah sakit, di emergensi mau mati, kalau kita goyang-goyang uang dia, mau terima tidak, dia bangun ambil uang dulu baru dia mati. Jadi jangan juga kadang-kadang kita ganggu-ganggu orang. Jadi bantuan langsung tunai itu bukan tambah kurangin orang miskin, kita jumlah orang miskin tambah banyak. Saya data di satu daerah jumlah penduduknya 147.000. Gara-gara BLT langsung dia naik orang miskinnya 105.000. Saya bilang, masa kamu mau miskin hampir 90%. Jadi saya minta kepala desa, lurah, semua kita yang ada di sini, para camat, lewat bupati yang hari ini dihadiri oleh wakil bupati, para asisten, untuk memantau secara serius. Dan terima kasih terhadap angka stunting yang telah turun untuk single digit. Begini, mengapa saya serius di sini dan Bapak Presiden juga mau? Pertama, kalau nanti kita tidak serius terhadap kita punya angka kemiskinan kita tidak serius terhadap stunting kita. Pesan kita stunting adalah kita bermimpi untuk membawa generasi emas di 2045. Tidak mungkin orang stunting
Stunting itu bahaya bukan masalah pendek saja. Banyak kita lihat orang pendek kita bilang stunting, bukan di situ. Ada orang pendek belum tentu stunting. Tapi stunting pasti pendek. Bukan pendeknya jadi masalah. Kalau manusia stunting, anak-anak stunting kalau tidak dirawat yang benar, maka di kepalanya seluruh kita yang waras yang hari ini duduk di kepala desa, lurah, camat, wakil bupati, asisten, para pimpinan SKPD. Orang sehat itu, di kepalanya itu ada 100 miliar sel saraf. Nah, itu modal utama, 100 miliar. Mau dia punya kepala kecil, lonjong, bulat, tapi selama dia sehat, dia 100 miliar. Neuron plasticity dia punya sel saraf di kepala. Tapi kalau dia stunting, tidak sampai. Stunting itu maksimal mungkin kalau tidak diobatin, ya, tidak kasih makan gizi yang cukup, sel sarafnya, otaknya tidak bergerak dengan baik, mungkin cuma 10 juta. Lagu yang 100 miliar aja depan sini aja kalau ngomong matanya melotot-melotot belum tentu mengerti, apalagi cuma 10 juta. Nah, karena itu memang kita membutuhkan kalau mimpi kita untuk membangun generasi emas 2045. Pilihannya orang melihat daerah itu stunting berapa persen, maka dapat dipastikan daerah ini bukan maju nanti, mundur. Karena generasinya generasi tolol, generasi-generasi yang gizi kurang. Generasi-generasi yang bilang diajar sampai mati juga dia angguk-angguk tapi tidak mengerti. Kalau orang-orang yang di kepalanya itu cuma 10 juta saja dia punya saraf hidung. Coba lihat aja, ukurannya begini, jangan lihat. Orang sehat seperti saya sehat, Pak Erik sehat, Ibu Juli sehat, semua kita sehat, Pak Asisten sehat, semua kita sehat. Sehat kan? Tiba-tiba kena stroke. Maka sarafnya mati. Orang kalau sarafnya mati, kalau omong mereka, nah, itulah saraf mati. Nah, kita kalau stunting, kita tanpa sadar kita sedang membuat mereka stroke. Saraf kita mati. Kenapa orang kalau kena stroke terus ngomong nggak ngerti, bingung, pikir dulu. Karena sarafnya sebagian besar mati. Jadi karena itu saya harapkan kita memberikan perhatian serius kepada stunting dan kemiskinan untuk supaya kita bisa keluar dari kondisi-kondisi sulit itu. Saya sangat serius, kenapa? Karena saya sejak jadi gubernur, saya cek anggaran pemerintah, baik provinsi, kabupaten kota, dana desa, total seluruh anggaran setiap provinsi di Nusa Tenggara Timur ini digabung, hampir 42 triliun per tahun. Itu angka yang gila, besar sekali. Negara setiap tahun kasih keluar hampir 42 triliun, tapi provinsi ini uang sebanyak itu tetap aja miskin. Coba yang salah siapa? Kira-kira desa, camat, asisten, wakil bupati. Salah yang mana itu? Salah. 42 triliun tiap tahun. Ratusan miliar, bahkan mendekati ratusan miliar atau 1 triliun di Kabupaten ini. Berapa APBD Kabupaten ini berapa? Baik. 1,2 triliun. Setiap tahun 1,2 triliun dibuang. Bakal percuma-percuma di ND. Tapi miskin terus. Jadi saya kadang-kadang saya dalam hati, seandainya uang itu, saya bilang Bapak Presiden, kalau Bapak kasih saya langsung, jangan bayar gaji, semua saya pegang sendiri 42 triliun itu. Saya kerja, lihat orang kerja rajin, kau dapat lagi. Yang tidak, tidak. Saya yakin Bapak, saya bilang Presiden, Bapak kasih saya 7 tahun, NTT tidak miskin ya. 7 tahun saja. Yang penting itu pegang negeri semua dibubarkan semua. Semua itu saya pegang uangnya sendiri, taruh di bank. Saya mulai bentuk lembaga baru. Daftar yang rajin kerja, kalau yang kerja rajin dapat. Yang pemalas masuk dalam laut bunuh diri. Itu pasti cepat. Tapi karena kita itu kerja begini, kerja salah-salah. Tidak kerja juga gaji, kerja maksimal juga tetap gaji. Ya sudahlah, pilih biasa-biasa tetap gaji itu. Nah, karena ini saya mendorong terus. Ini tanggung jawab kita. Apalagi Bapak Ibu ini kan orang beragama. Dan saya kan tidak ada agama saya. Dan Bapak Ibu ini kan orang beragama, mau ke surga lagi. Semangat sekali yang Muslim hobi pergi masjid, doa 5 waktu tidak berhenti. Yang Kristen
Hari Minggu kalau tidak bisa hari apa? Mau kerja apapun harus pergi gereja, mati-mati pergi gereja. Tanya mau pergi gereja bikin apa? Biar supaya masuk surga. Tidak tanya, masuk gimana caranya? Nah, dia juga tidak tahu juga. Tidak tanya dia. Mati masuk mana? Surga. Kenapa? Karena Tuhan percaya saya. Terus kita tanya lagi, emang saya percaya Tuhan. Kita tanya lagi, Tuhan percaya kamu atau tidak? Nah, dia juga tidak tahu. Orang masuk rumah saya aja belum tentu kamu masuk, apalagi pikir di tempat rumah orang tidak percaya kamu masuk. Jadi sebenarnya saya selalu mendorong ini, pekerjaan seorang manusia di dunia ini, kalau dia memang bermimpi mau ke surga, bukan tunggu mati dulu. Dari sekarang dikerja untuk ke surga. Jadi karena itu banyak orang yang mau masuk surga tapi hanya mau pergi gereja, tidak kerja apa-apa. Nah, itu masuk neraka. Apalagi mereka yang bodoh. Karena bodoh tidak ada di surga. Kantor gubernur aja tidak terima orang bodoh, apalagi di surga sana. Karena itu saya harapkan kita betul-betul serius. Dan saya yakin kabupaten ND beda. Ini omongnya kabupaten lain. Kabupaten ND orang kita harus sangat serius. Kenapa? Karena ini nanti inflasi kita. Kemarin kami rapat di seluruh bupati di Ratan Flores dan Lembata berkaitan inflasi. Masa bunga pepaya bikin kita inflasi? Coba lihat. Bunga pepaya. Ini bunga pepaya ini kita bisa tanam atau tidak? Nah, oh ini bikin inflasi. Maka saya bilang, inflasi itu apa? Inflasi itu barangnya tidak ada, yang membutuhkan banyak. Harganya itu naik. Atau mungkin dulu pepaya tanam gampang, harga murah, benih murah, pupuk murah, sekarang tanam pepaya mahal, jadi inflasi. Atau panen bunga pepaya sedikit, yang makan 2 juta orang, maka bunga pepaya tidak ada. Jadi barang-barang begini kalau mama menyumbang inflasi, tiket pesawat, nah, ini masuk akal sedikit lah udahlah. Kita tidak bisa bikin barang ini, pesawat tidak bisa kerja gitu. Tapi penyumbang inflasi, kangkung, bunga pepaya, ikan tembak. Bagaimana kita yang bikin malu gitu? Tiap kali baca itu kita lihat, kita bukan itu malu sendiri. Masa barang begini bikin masalah buat kita. Ini jadi saya harapkan kepada wakil bupati dan nanti bupati disampaikan, tolong setiap hari kepala dinas perdagangan dan industri itu masuk ke pasar, cek satu-satu telur ayam berapa. Yang bawa telur saya tapi tidak tahu di harga. Telur ayam maksudnya bukan telur yang lain. Telur ayam di pasar berapa? Datang dari mana? Tiap hari. Ini. Jangan suruh itu kepala dinas perdagangan itu aja tengah saja tidak tahu harga apa semua di dalam itu. Mengukur sebuah kabupaten paling gampang kalau saya datang di sebuah kabupaten, paling gampang ukur itu kabupaten. Bupati, wakil bupati dan dia segala macam kerja atau tidak, pergi pasar. Tanya, telur ayam dari mana? Oh, dari Surabaya Bapak. Harga berapa? 30.000 per kilo. Bayam dari mana? Oh, bayam datang dari Ngada. Kangkung dari mana? Datang dari Sika. Kol dari mana? Kol dari Nagikeo. Beras dari mana? Oh, beras datang dari Lembon. Nah, umpama seperti itu. Nah, itu tandanya itu kalau bupati mati. Makin pasar itu punya nama luar banyak, tandanya itu kabupaten semua mati. Begitu juga provinsi. Dicek begitu. Pasar itu sebuah tempat yang gampang kita melakukan analisis sederhana kinerja pemerintah di pasar. Dengan datang pasar, maka kenapa? Saya kalau kadang-kadang ke pasar itu untuk mengukur ini saya ke bupati kerja apa. Karena barang semua yang datang dari luar saya lihat dia. Ini dari mana? Oh, kami ikan dari mana? Ya ada yang dari Ede. Lebih dari mana? Dari Makassar. Dia sudah tahu. Nah, ukuran-ukurannya begitu. Karena itu saya harapkan Kadis perindustrian, perdagangan perindustrian bersama Kadis peternakan, Kadis pertanian, perikanan, ini mereka satu kesatuan gerak. Jadi dari Kadis itu di pasar, dia cek pasar, dia lapor. Kalau ternyata bunga pepaya dan yang lain tidak ada, dia bilang kepada bupati, tolong panggil Kadis atau telepon langsung Kadis pertanian. Hei, pasar macet di barang ini. Kalau masalah dari ayam, bilang kepada Kadis peternakan. Ini kita bermasalah. Kita ini tidak bisa kerja kayak begitu. Coba mana Kadis perdagangan? Ada tidak?
Ibu, itu ibu di sini, duduk depan sini, jauh-jauh, kamu penting. Tarik kursi ini sudah dapat dokter step itu supaya yang nanti kalau ibu hitam bapak tidak sentuh. Karena orang ini hobi putih, hobi hitam. Jadi di pasar ini tiba-tiba melambung tinggi. Maka keputusan bupati berhenti makan beras, kita kurangin semua menuju Ubi Nuabosi umpamanya. Kita semua stop makan beras dulu. Karena itu pengendalian inflasi kita ada di sana. Jadi bukan berarti kita tahu. Ada kondisi kita adakan, ada kondisi kita stop makan barang itu. Umpama kita tiba-tiba telur melambung tinggi. Caranya adalah seluruh daerah ini, seluruh pegawai negeri yang bisa dikendalikan, dilarang beli telur. Jadi itu pasti begitu. Kalian ketawa, tapi toh dilakukan seperti itu supaya tidak inflasi. Nah, kecuali kalian mau kerja sendiri, kepala desa, lurah, semua tenang, kami pun telur banyak. Kami siapkan. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa, cara satu adalah stop dulu. Kita siapkan protein yang lain. Kita siapkan ikan, telur, siapkan itu. Itu siapkan. Nah, karena itu memang tidak boleh dalam kondisi hari ini kita biasa-biasa saja penanganan kita. Tidak boleh. Kita harus luar biasa penanganan kita. Nah, itu saya harapkan ini lakukan koordinasi secara baik. Dilakukan dengan baik. Koordinasi sampai level provinsi. Kami di provinsi itu Pak Kadir, namun sebagai Kadis Perdagangan, hubungan cek secara serius setiap hari. Pasar semua di provinsi ini langsung disiapkan. Jadi kita harus tahu itu. Karena kalau tidak, kita tidak tahu apa-apa, bahaya sekali. Saya harapkan ini dapat dilakukan dengan baik. Karena itu saya minta, Bapak Bupati nggak ada, tapi ada Wakil Bupati, tolong rumuskan bersama TNI Polri. Nanti diatur dengan baik, karena ini Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi mendapatkan perhatian Bapak Presiden untuk sorghum, jagung. Nah, kita harus siapkan yang baik. Ini Kepala Desa mengerti sorghum tidak?